Marhaban bikum jami'ah. Ya, kita meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Topik pembahasan kita kali ini terdapat pada suatu ayat di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-17. Permasalahan pada ayat ini adalah di awal ayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang dibahas, yaitu orang-orang kafir, di sini dengan dhamir jamak, kata ganti yang jamak lebih dari 3 orang. Yaitu yang dibahas ini lebih dari 3 orang. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata kalian. Jadi di awal ayat disebutkan kalian atau mereka, yaitu kata yang lebih dari 3 orang. Sedangkan di tengah ayat itu disebutkan dengan kata mufrad, yaitu satu orang saja. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal kata ganti dengan kamu atau dia, bukan kalian atau mereka. Ini menjadi masalah pada ayat ini yang akan kita bahas. Ya, sebelum itu, dhamir dalam ilmu nahwu itu menjadi kata ganti. Ya, istilahnya kata ganti seseorang. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini dan jangan kemana-mana. Yap, kita akan mulai pada permasalahan ayat ini, yaitu terdapat pada Al-Baqarah surat kedua ayat ke-17. Berikut ini lafalnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Mathaluhum, permisalan mereka, kamathalil ladzi, seperti orang yang istauqada itu menyalakan. Istauqada itu menyalakan naro, api. Nyalakan api. Falamma, tatkala adha'at itu menerangi, ma haulahu, apa-apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu, Allah menghilangkan, binurihim, dengan sinar atau cahaya mereka, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka, fi dzulumatin, pada kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Sebelum saya meneruskan pembahasan kita kali ini, ya, mohon maaf, pembahasan ini agak seperti different, maksudnya agak sulit. Ya, bagi orang-orang yang pernah belajar ilmu nahwu ya biasa saja. Tapi kalau yang belum pernah ya akan lumayan sulit. Ya, jadi mohon maaf bagi yang mau melanjutkan ya silakan. Dan bagi yang pernah belajar ilmu nahwu pasti mudah baginya. Ya, baik, kita akan meneruskan pembahasan kita kali ini. Dalam ayat ini terdapat permasalahan, yaitu dari kata kamathalil ladzi istauqada nara. Kamathalil ladzi istauqada nara, seperti alladzi, orang yang istauqada nara. Ya, dhamir mufrad itu disebutkan dari alladzi istauqada nara, orang yang istauqada menyalakan api, sampai falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Falamma adaa'at ma haulahu, adaa'at, falamma, tatkala, adaa'at, menghilangkan, ma haulahu, apa yang di sekitarnya, bukan di sekitar mereka. Ya. Jadi
Alladzi, orang yang, alladzi dalam bahasa Arab alladzi itu kebanyakan mengenal ya secara ya dohir dikenal itu untuk mufrad. Alladzi istauqata, yaitu istauqata juga mufrad untuk satu orang yang menyalakan naro. Kemudian ma adoat ma haulahu, menghilangkan apa-apa yang haulahu di sekitarnya. Bukan hum dalam bahasa Arab bukan hum, jadi nya bukan mereka. Itu permasalahan di sini. Kemudian apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan adalah ayat penyebutan yang setelahnya. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu, Allah menghilangkan, binurihim dengan api-api mereka. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi dzulumatin, pada kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Jadi perbedaan di sini sudah jelas kan? Jadi di tengah pembahasan tadi disebutkan dengan mufrad, yaitu untuk satu orang. Kenapa tiba-tiba di akhir pembahasan itu disebutkan dengan jamak, yaitu untuk lebih dari 3? Kalau dalam bahasa Indonesia mereka. Jadi di awal dengan pembahasan bukan kamu, dengan pembahasan dia, lalu kenapa di akhir disebutkan dengan pembahasan mereka? Ini yang akan kita bahas kali ini. Inilah permasalahannya. Jadi bagaimana menjawab permasalahan kali ini? Saya tambahkan sedikit. Dalam domir, dalam ilmu nahwu, domir itu kata ganti, dan kata ganti itu ada dikembalikan pada suatu isim ya. Jadi ada dikembalikan pada yang sebelumnya. Padahal dua pembahasan tadi, yang mufrad untuk satu orang dan yang jamak untuk lebih yang 3 orang, itu kembalinya pada tempat yang sama, yaitu kepada alladzi, masaluhum kamatsalil ladzi, seperti orang yang, alladzi domir isim alladzi tadi. Itu permasalahannya. Kemudian kita memasuki pada pemecahan masalah. Pemecahan pada masalah kali ini adalah yaitu lafal alladzi yaitu isim mausul. Bentuk sighah dari isim mausul adalah bentuknya umum, tergantung pada silah yaitu kata yang terdapat setelah isim mausul itu. Jadi alladzi istauqada naro, setelahnya itu disebut dengan silah. Ya, sebagaimana dalam ilmu nahwu kita ketahui bahwasanya silah itu harus ada ait yaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Istauqada, dhamir yang kembali yaitu huwa. Kalau secara zahirnya huwa, kembali kepada isim mausulnya. Yaitu lafal alladzi itu bentuknya sighahnya umum, tergantung kepada silahnya. Dan dalam orang Arab itu mengenal bahwasanya alladzi bentuknya mufrad, yaitu mufrad bukan jamak. Alladzi itu lafalnya itu mufrad, akan tetapi secara makna itu maknanya jamak. Itu yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Maka dari itu para ulama tafsir menyimpulkan bahwasanya makna alladzi pada ayat ini adalah makna alladzina, yaitu dengan bentuk jamak. Ya, dohirnya alladzi mufrad, maka lafalnya mufrad dan bentuknya bentuk jamak. Terdapat beberapa contoh ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini. Yang pertama, yaitu terdapat pada surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-33. Kemudian yang kedua,
terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-264. Kemudian yang ketiga, terdapat pada surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-69. Saya akan menyebutkan yang pertama pada surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat ke-33. Berikut ini lafalnya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, walladzi, dan orang yang jaa'a, datang, bis-sidqi, dengan kejujuran, wa saddaqa bihi, dan dia membenarkannya, ulaika, mereka-mereka itu, humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi pembahasan kali ini adalah pada ayat ini, Az-Zumar ini, yaitu walladzi jaa, walladzi, alladzi, ini mufrad, bukan alladina, bentuknya sama. Ini mufrad alladzi, dan orang yang jaa bisidqi. Tetapi di akhir, ulaika humul muttaqun, mereka-mereka itu adalah orang yang bertakwa. Nah, ulama tafsir memahami bahwasanya alladzi di sini lafalnya mufrad, akan tetapi maknanya jamak, alladzina. Jadi kalau ditakdirkan, kalau diuraikan, itu menjadi walladzina ja'u, dan orang-orang yang mereka datang bisidqi, dengan kejujuran, wasaddaqu bihi, dan mereka membenarkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-264. Berikut ini lafalnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. La tubtilu, kalian janganlah membatalkan atau menghapuskan, menyanyiakan shadaqatikum, sedekah kalian ya, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan gangguan. Kalladzi, seperti orang yang, bukan orang-orang yang, orang yang, jadi mufrad ya. Alladzi, bukan alladina. Kalladzi, seperti orang yang, yunfiku, dia itu menginfakkan, dia yunfiku, dia, bukan mereka, dia menginfakkan, menghabiskan, malahu, hartanya, bukan harta mereka, hartanya, ria'an nas, karena riya, yaitu ingin dilihat manusia. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang awal, kalian janganlah membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan ungkit-ungkit dan gangguan. Kalladzi, makna alladzi di sini adalah dengan makna alladzina. Ya, lafalnya alladzi, tetapi maknanya alladzina. Itu yang biasa orang Arab pakai. Ya, orang Arab biasa memakai alladzi dengan makna alladzina. Maknanya orang banyak, tapi penyebutnya lafalnya mufrad, bukan jamak. Jadi kalau kalau diuraikan, kalladzina yunfikuna, mereka menginfakkan, malahum, harta mereka, ria'an nas. Itu ayat yang kedua. Apa buktinya bahwasanya di sini alladzina yunfikuna dengan bentuk jamak? Buktinya yaitu terdapat pada akhir ayat, yaitu ayat selanjutnya, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiruna, mereka tidak mampu, ala syai'in, atas sesuatu, mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka usahakan. Itu menjadi bukti bahwasanya kalladzi yunfiku itu dengan bentuknya jamak, maknanya jamak. Kalau diuraikan menjadi kalladzina yunfikuna, seperti orang-orang yang mereka menginfakkan. Tapi penyebutannya seperti orang yang menginfakkan, malahu, hartanya, bukan harta mereka.
Buktinya pada ayat terusan ayat ini, yaitu la yaqdiruna ala syai'in. Itu la yaqdirun dengan bentuk jamak, mereka tidak mampu. Ya, itu ayat yang kedua, ayat serupa yang kedua. Kemudian ayat yang serupa yang ketiga terdapat pada surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-69. Ya, berikut ini lafalnya. Wa khudtum kalladhi khadu. Ya, wa khudtum, dan kalian berbicara kalladhi, seperti orang yang khadu, mereka itu berbicara. Di sini alladhi itu mufrad untuk satu orang, dan setelahnya khadu, mereka itu berbicara. Ya, makna alladhi di sini adalah alladina, buktinya setelahnya khadu, yaitu isim mausul. Itu lafalnya sigohnya sigoh umum, bentuknya umum, mengikuti makna silahnya, yaitu kata yang setelah isim mausul tadi alladhi, khadu itu bentuknya jamak. Kemudian di akhir Syekh Asy-Syanqiti menyebutkan bahwasanya sebagian mufassir ada yang menafsirkan surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-17 tadi, yaitu kenapa domirnya mufrad satu orang kemudian menjadi jamak lebih dari 3. Itu karena ya sebagian mufassir menafsirkan orang yang menyalakan api itu satu orang, kemudian dipergunakan untuk orang banyak, lebih dari 3 orang. Itu ada yang menafsirkan demikian. Namun Syekh Asy-Syanqiti menerangkan di sini penafsiran itu penafsiran yang lemah, tidak bisa diterima. Ya, simpulan dari permasalahan ini adalah alladhi, penyebutan lafal alladhi pada Al-Quran, ya terutama surat Al-Baqarah surat kedua ayat 17 tadi, dan 3 tempat ayat-ayat yang setelahnya, itu alladhi maknanya lafalnya mufrad untuk satu orang, tetapi maknanya untuk orang banyak, yaitu lebih dari 3 orang. Ya. Demikian keterangan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan keterangan saya yang kalian kira salah. Kalian bisa chat di kolom komentar. Saya katakan kepada kalian syukron.